Kuat kena adanya nak tak nak sayang cepat kena berkuat kau nak reti ya terus kena berkuat nak ya terus kena ya terus kena berkuat reti bangun nak reti ya Allah apa yang terjadi reti bangun nak Manara apa yang terjadi Manara kenapa ini harus terjadi Manara, kenapa ini harus terjadi, Manara? Coba saya datang, saya bawa ke puskesmas, Manara. Kenapa tidak dipanggil ke Manara? Kasihan adekku, Manara. Bidang, kita sudah sampai. Ibu Bidang jangan melamun terus. Ibu Bidang kan sering menolong orang. Jadi Ibu Bidang harus juga ditolong. Senang karena 4 tahun pagi untuk tantang ini mantan lah tena apa lagi urang nih. Seharusnya boleh temu ke buran ini buran nih, yang perakai kok. Tenang. Si Rahmi, istrinya Yati. Ya kejar. Cepat, Ma. Kita lewat sini. Tenang. Lewat sini. Kita ambil jalan, Ma. Ayo, Ma. Cepat, cepat. Ma, berapa usia kehamilan Rahmi, Ma? Sudah hampir bulannya, teman. Rahmi, sabar sayang. Bertahan demi anak kita. Maktabir dalam perjalanan kemari. Sakit kepala aku. Kenapa aku tidak bisa melihat abang dengan jelas? Ada apa dengan aku, Bang? Pengen muntah rasanya, Bang. Aduh. Ya, sabar, Rahmi, sabar. Aduh. Mak, kejang bisa disebabkan karena infeksi atau darah tinggi. Sebelumnya ada bengkak-bengkak, Mak. Saya kan sudah kasih tahu Mak tanda bahaya kehamilan seperti pendarahan, kejang-kejang, muntah sampai nggak mau makan, bayi di kandungan tidak bergerak. Itu semua tanda bahaya kehamilan. Jika tidak segera ditangani, ini bisa jadi penyebab kematian pada ibu melahirkan. Sabar. Maktabir sudah datang. Mak, saya kan minta tolongnya sama Mak. Kenapa bidang ini yang datang, Mak? Pak Yasin, sekarang juga si Rahmi harus dibawa ke puskesmas. Nah, Ma, apa aku bilang? Pasti begini jadinya kalau minta batu bidan. Disuruh bawa ke puskesmas lah. Disuruh bayar obat inilah, minum obat itulah, bayar alat ini, itu. Kau tidak usah khawatir masalah biaya. Kan sekarang sudah ada JKN. Nanti Bu Bidang bantu mengurus itu. Yasin, kau mau anak dan istrimu selamat kan? Ikuti apa kata si Tenun.
Dia tahu sebab sakitnya dan bagaimana dia menyembuhkannya. Atau apa kau mau kehilangan anakmu, kehilangan istrimu, atau apa kau mau kehilangan kedua-duanya? Iya. Bidang Uni, Ya dok. siapa ambulans? Barusan Bidang Tenun menelpon, ada pasien di dermaga eklamsi mau dijemput. Iya. Matabir, tolong ke rumah dulu. Anak saya sakit. Beberapa hari ini badannya panas. Saya kan sudah bilang, kalau anak sakit dibawa ke puskesmas. Tapi obati dulu anak saya. Saya disuruh mengobati, mana bisa. Sudah. Nanti saya kasih tahu Bidan Tenun. Aduh. Kami 22 tahun. Kejang, saya sudah pasang infus dari pulau sama obat oral. Tensiolnya berapa? 160 per 100 dok. Selama NC teratur tidak? Teratur dok. Waktu NC pernah ada keluhan? Tidak pernah dok. Setahu Ma, ini campak nah Murni. Sudah 3 hari panas tinggi. Tadi pagi muncul bintik-bintik merah di badannya. Sabarlah, sebentar lagi Bidan Tenun akan kembali. Sabar ya. Tenung, jaga diri baik-baik, kerjakan semampu yang kau bisa. Dulu kalau Bapak bisa selamatkan ibumu, pasti Bapak akan lakukan apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bu Bidan. Si Amon kenapa? Ini Bu Bidan badannya panas. Kita tunggu beberapa menit untuk mengetahui suhu badan Amon. Kalau tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius,
Amon tidak perlu dirujuk. Suhu badannya Amon tidak terlalu tinggi kok, Bu. Jangan khawatir. Alhamdulillah. Ini vitamin A untuk Amon. Makasih Bu Bidan. Amon harus diberi banyak minum untuk kebutuhan cairannya. Ayo kita di luar, biarkan Amon tidur. Iya, silakan Bu Bidan. Mak, saya bikin minuman dulu ya. Aduh, Nak Murni, gak usah repot-repot. Seadanya kok, Mak. Silahkan diminum. Ini loh Murni, bukunya dibaca, dihafal, dan pesan buku ini dilakukan. Pesan dalam buku ini bahwa segera setelah lahir sampai berusia sebelum 1 tahun, bayi harus segera diberikan imunisasi dasar lengkap. Ini loh Bu Bidan. Pernah sekali habis Amon diimunisasi, badannya panas. Semenjak itu, bapaknya sudah ragu untuk Amon diimunisasi lagi. Padahal saya sudah bilang, setelah anak diimunisasi biasanya panas, tetapi tidak berbahaya. Biasanya memang setelah anak diimunisasi, itu akan panas. Memang penyakit apa yang bisa dicegah oleh imunisasi, Bu Bidan? TBC, pertusis, difteri, tetanus, hepatitis B, polio, campak, meningitis, dan pneumonia. Ini contoh penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jangan percaya kalau ada yang bilang anak akan menjadi sakit dengan imunisasi. Justru imunisasi membuat anak kebal terhadap penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Bu Murni, saya pulang dulu sama Mbak Tabir. Kalau nanti Amon panas lagi, jangan ragu segera telepon saya. Malam ini saya nginep di rumah Mbak Tabir, karena besok ada penyuluhan. Jadi ingat, jangan tunda lagi. Segera bawa bayi dan balita ke posyandu sesuai jadwal. Saya permisi dulu, Bu. Ya, Assalamualaikum. Makasih, Mak. Tenun. Nah, tujuanmu baik untuk mencegah agar ibu tidak kehilangan anaknya dan anak tidak kehilangan ibu. Untuk perbuatan baik itu, kenapa kami harus diam? Lihatlah nyala api itu. Jika kayunya satu, nyalanya akan sebentar. Tetapi jika kayunya banyak, nyalanya akan lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tinun, besok banyak ibu-ibu mau datang bawa anak-anak untuk diimunisasi. Itu yang kami informasikan. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berapa kali anaknya diimunisasi, Bu? Oh, sudah lengkap. Bagus. Biar sudah lengkap, Bu. Tetap dibawa ke posyandu, nah, supaya ditimbang. Ibu tahu berat badannya, ibu tahu tumbuh kembang anaknya. Iya. Sayang, ya, oke.
Kan dia tadi 7 kilo. Tidak datang ke bulan lalu. Datang bulan lalu setiap tanggal 17 dibawa ke anak sakit tempat itu. Iya, iya. Sudah dapat berapa kali di imunisasi Pak Andri? 3. Oh, jadi kita ini tahu apapun sudah manfaat imunisasi. Tapi kita ikut berpartisipasi di. Kita tahu manfaat imunisasi yaitu memberikan kekebalan penyakit dalam tubuh. Ibu, kenapa kalau habis imunisasi yang kita Oh, biasa Bu. Itu reaksi obat. Itu bisa hilang dengan sendirinya selama 3 hari. Jadi Bu, kalau kita tahu setiap tanggal 17 bawa ke anak ke posyandu Bu. Terima kasih Bu atas kedatangan Pak. Datang sih. Halo, cantik. Pintarnya. Jangan nangis ya. Cek ya. Oke, sudah. Ini Bu ya. Setiap tanggal 17 bulan depan datang lagi ya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kemitraan bidan dan dukun di desa kita ini terbukti bermanfaat mencegah kematian ibu bersalin. Nah, ke depan kita perkuat kemitraan bidan dan dukun untuk mencegah terjadinya kematian bayi. Pak Desa, saya mau bertanya, bagaimana kemitraan bidan dan dukun untuk dapat mencegah kematian bayi? Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kita serahkan ke Kepala Puskesmas. Silakan Pak Kepala Puskesmas untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi. Dalam kemitraan, bidan mengarahkan dukun dan kader untuk pertama, menemukan ibu dan bayinya yang belum terdaftar di wilayah posyandu. Yang kedua, dukun senantiasa mendampingi ibu dan bayinya ke sarana pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan imunisasi. Dan yang ketiga, di tingkat desa, semua dukun senantiasa mengingatkan ibu dan bayinya akan jadwal pelayanan imunisasi di posyandu masing-masing desa. Saya mau bertanya, bagaimana manfaat imunisasi bagi bayi? Imunisasi itu bisa melindungi anak dari penyakit, kemudian bisa mencegah anak cacat, dan bisa mencegah anak dari kematian. Di mana imunisasi itu terdiri atas imunisasi hepatitis B yang diberikan pada umur 0 sampai 7 hari, di mana dapat melindungi mencegah penyakit hepatitis B. Kemudian pada umur 1 bulan mendapat imunisasi BCG yang dapat mencegah penyakit tuberkulosis atau sakit paru-paru. Kemudian imunisasi polio. Imunisasi polio bisa mencegah penyakit polio atau lumpuh layu pada kaki dan tangan. Kemudian pada umur 2 bulan sampai berikutnya, itu kita berikan imunisasi pentavalen, yaitu kombinasi dari BCG, HB, kemudian HIP, yang bisa mencegah difteri atau penyumbatan